Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika saya menganalogikan bulan suci Ramadan ini ya seperti halnya resepsi atau perayaan atau pesta atau walimah. Di dalam resepsi atau walimah, ketika kita datang ke tempat tersebut, maka ada satu yang kita tuju, yang kita ingin jumpai, yang kita ingin berikan ucapan selamat kepadanya, yaitu pengantin. Begitu pula di bulan suci Ramadan, ada yang namanya pengantin Ramadan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan di bulan suci Ramadan, seperti halnya Suhuf Ibrahim diturunkan di awal malam bulan suci Ramadan. Ada kitab Taurat diturunkan 6 hari setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Kitab Injil diturunkan setelah 13 hari berlalunya bulan suci Ramadan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Begitu pula terutama Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Dari banyaknya amalan-amalan soleh yang dianjurkan, dari mulai qiyamul lail yang dianjurkan untuk diperbanyak ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan, ya, sedekah agar diperbanyak, silaturahmi, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ini amalan-amalan yang dianjurkan. Tetapi para sahabat takwa yang dirahmati Allah, dari banyaknya amalan-amalan soleh yang dianjurkan, seyogianya kita tidak mengabaikan ya dengan yang namanya pengantin Ramadan, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Sama seperti halnya ketika kita sampai di pesta walimah, dari banyaknya manusia yang ada di sana, ya, tetapi tetap kita akan ingin bertemu, berjumpa ya dengan pengantin. Nah, begitu pula di dalam bulan suci Ramadan, ya jangan sampai kita amalan-amalan soleh yang lain ya kita kerjakan, tetapi amalan yang menjadi pengantin Ramadan kita abaikan, yaitu Al-Quranul Karim. Para sahabat takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kaifa nata'amal ma'al Al-Qur'an. Ya, jika bulan Ramadan ini bulannya Al-Qur'an, bagaimana kita seyogianya berinteraksi dengan Al-Qur'an? Sebagaimana firman Allah yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Maka bacalah ya Al-Qur'an. Ya, bacalah ya Al-Qur'an terutama di dalam bulan suci Ramadan, seperti halnya amalan-amalan ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, begitu juga dengan para sahabat. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika kita bicara ya, lingkungan kita, ya, terutama sebagai ya, murid-murid daripada Al-Maghfurlah wal Mujahid fi Sabilillah Asy-Syaikh Haji Nur Ali,
beliau sangat concern sekali dengan Al-Quranul Karim. Ya, dalam program i'tikaf 10 hari akhir daripada bulan suci Ramadan, di mana jamaah, begitu juga para santri, juga mereka berinteraksi mayoritas dengan Al-Quranul Karim. Begitu pula Al-Quran ya, di lingkungan Pondok Pesantren At-Taqwa sebagai salah satu syarat kelulusan. Ya, bahkan jika Al-Quran ini tidak lulus, maka pelajaran yang lain pun juga akan tidak lulus. Hal ini para sahabat takwa ya, menjadi sebuah hal yang oleh Al-Maghfurullah Kiai Nur Ali menjadi sesuatu yang tidak diabaikan, bahkan menjadi utama. Nah, sebagai muridnya tentunya apa yang menjadi warisan-warisan ajaran-ajaran dari guru kita, maka mari kita lanjutkan. Jika ada di luar sana orang yang mengatakan bahwa saya sibuk, saya nggak sempat baca Al-Quran. Ya, saya sibuk dengan kegiatan saya sibuk dengan dunia pekerjaan. Mari kita bicara secara hitung-hitungan. Ya, apakah membaca Al-Quran itu memerlukan waktu yang lama? Dalam 1 bulan ya, ada 30 hari, berarti siogianya di dalam bulan suci Ramadan ini 1 hari ya kita membaca 1 juz Al-Quran. One day, 1 juz. 1 juz Al-Quran itu ya ketika kita ingin baca kurang lebih memakan waktu selama 30 menit. Jika 30 menit ini ya masih dianggap lama, kita bisa mendistribusikannya setiap ba'da sholat. Ada 5 waktu sholat dalam sehari, ya 30 menit dibagi 5 berarti kita hanya butuh waktu. Setelah selesai sholat, luangkanlah waktu, duduk sebentar, baca Al-Quran selama 6 menit. Yang menjadi pertanyaan, apakah 6 menit juga masih dihitung lama? Maka kita yakin dan sepakat, maka 6 menit ini bukan waktu yang lama. Ya. Nah, jika ini kita lakukan, maka dalam 1 bulan kita akan menyelesaikan khatam Al-Quranul Karim sebanyak 1 kali. Apalagi jika kita meluangkan waktu yang lebih banyak, kita bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih dari itu. Apalagi jika kita duduk bersama, membuat halaqah, tadarrus, membaca Al-Quran bersama-sama, mengkaji Al-Quran bersama-sama, berapa banyak ya daripada amalan-amalan membaca Al-Quran ini yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada sahabat takwa semua, begitu juga diri saya, ya untuk kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.